Ya, bersama memperingati Hari Hak Asasi Manusia Internasional, sejumlah lembaga hukum dan HAM menggelar diskusi bertajuk Kemunduran Demokrasi dan Pembajakan Konstitusi. Berbagai isu dibahas, termasuk visi misi Capres-Cawapres mengenai HAM. Sejumlah LSM yang bergiat di bidang hukum dan HAM pada hari Minggu menggelar diskusi mengenai HAM dan politik di Indonesia. Saat membahas visi misi ketiga capres, Kontras menilai ketiganya masih tergolong miskin dalam visi misi program HAM. Jelang debat capres putaran pertama pada 12 Desember, Kontras mengaku telah mengajukan beberapa rekomendasi pertanyaan ke pihak panelis agar diulas oleh capres-cawapres dalam menanggapi isu HAM. Padahal teman-teman terlambat sadar ketika negara masih memberikan kondisi impunitas atau gagal menjalankan ilustrasi politiknya untuk meniadakan atau menghukum para pelaku untuk tidak lagi menjabat di jabatan strategis dan memberikan pengungkapan kebenaran atas apa yang sebenarnya terjadi dan siapa yang harusnya bertanggung jawab. Selama itulah akan ada terus pola-pola kekerasan maupun pola pelanggaran HAM yang akan terus berulang. Ya, pemirsa, untuk membahas terkait tema debat perdana Capres-Cawapres, kita sudah bergabung bersama kami peneliti Kontras, Rozi Brilian Sodik. Assalamualaikum, selamat siang Mas Rozi. Waalaikumsalam. Selamat. Ya, Mas Rozi, ini kita kan besok ini debat perdana ya Mas Rozi ya. Salah satu tema yang cukup penting dan urgent dibahas adalah soal penegakan hak asasi manusia pada visi misi Capres-Cawapres nanti di tahun 2024. Nah, dalam sorotan Anda, isu apa sih yang menjadi urgensi penting yang menjadi PR dari Capres dan Cawapres yang menang di 2024 nanti, Mas? Ya, terima kasih. Jadi pertama, kami sudah mengirimkan berbagai catatan kepada Presiden Jokowi, kepada KPU, gitu ya, untuk kemudian membahas PR-PR besar dalam konteks hak asasi manusia yang diwariskan oleh Presiden Jokowi. Pertama, misalnya dalam konteks strategi dan metode para capres maupun cawapres berkaitan dengan penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. Hal ini kami anggap menjadi satu hal yang sangat urgent untuk dibahas, mengingat dosa besar bangsa Indonesia yang terus membiarkan pelanggaran HAM terus terjadi dan tidak tanpa diiringi oleh proses penyelesaian dengan berkeadilan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, sebetulnya kami melihat agar KPU juga bisa memasukkan substansi berkaitan dengan peran presiden dalam sistem presidensialisme dalam rangka memimpin gerak kemajuan dan peradaban HAM di Indonesia. Kita tahu berbagai instrumen hukum HAM internasional itu begitu banyak, dan bagaimana komitmen para capres maupun cawapres untuk melakukan keikutsertaan mereka dan menegakkan hukum dalam tingkat nasional sesuai dengan sistem internasional. Sebetulnya ada 9, tapi saya ingin coba sebutkan 3 dulu gitu ya. Yang 3 tentu saja adalah berkaitan dengan reformasi sektor keamanan. Nah, ini menjadi penting. Kenapa? Kita seharusnya bisa berkomitmen untuk melakukan perbaikan institusi. Kita tahu Polri, kemudian TNI itu masih menjadi aktor-aktor dominan dalam konteks pelanggaran HAM, melakukan penyelewengan penegakan hukum dan lain sebagainya. Nah, bagaimana strategi capres, langkah strategis yang akan diambil oleh para capres untuk kemudian menyelesaikan persoalan ini agar kemudian pelanggaran-pelanggaran yang menimbulkan di masyarakat itu tidak terulang di proses. Ya. Mungkin itu 3 dari apa yang kita nilai urgent untuk dibahas dalam debat capres tema besok. Mas Rozi, ya Mas Rozi, ini kalau Anda melihat debat tahun 2019 lalu, banyak pihak menilai persoalan HAM dibahas dengan tidak terlalu serius dan hanya di permukaan. Tanggapan Anda seperti apa? Apakah benar seperti itu, dan harapan Anda di tahun 2024 ini akan seperti apa pembahasan HAM ini? Iya, bahkan bukan cuma tahun 2019 saja. Dari 2014 kami melihat bahwa
asasi manusia, topiknya itu begitu minim dibahas, tidak mendalam, tidak substansial. Jadi kami melihat bahwa ini hanya formalistik dan seremonial belaka. Nah, besok kami mendesak agar itu tidak terulang lagi, bahwa kita ingin debat ini menjadi momentum serius bagi KPU menghadirkan satu tayangan kepada publik bahwa isi kepala capres, komitmen soal manusia, bagaimana kemudian janji mereka, visi misi yang sudah akan mereka lakukan dalam periode 5 tahun. Kita tahu 5 tahun itu bukan angka yang atau bukan waktu yang sebentar, sangat lama. Jadi akan sangat sayang ketika misalnya kita salah memilih, gitu ya. Dan debat ini tidak dijadikan sebagai upaya membangun satu diskursus bagi publik, biar menanti komitmen dari para capres dan cawapres. Jadi kami berharap ini tidak jadi ajang pertukaran gagasan secara substansial dan mereka bisa kita tarik. Baik Mas Rozi, ini dari informasi sebelumnya ini sempat disampaikan bahwa Kontras ini menilai dari ketiga capres ini pengetahuan ataupun pembahasan tentang HAM ini agak kurang. Nah, ini dari Kontras sendiri menilai hal ini dari mana? Dan katanya juga sebelumnya Kontras sempat menyampaikan usulan-usulan terhadap panelis mengenai pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan diutarakan ataupun yang akan disampaikan pada debat Capres 12 Desember mendatang. Ini seperti apa, Mas Rozi? Ya, pertama begini Mbak, kita sebetulnya sudah melakukan pengkajian terhadap visi misi dari ketiga paslon, baik Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Dan ketiganya kami lihat ada satu wacana yang sangat minim terkait manusia. Makanya kami itu miskin wacana terkait manusia. Sangat minim pembahasannya, gitu ya. Bahkan ada salah satu paslon yang menempatkan itu sebagai misi terakhir misalnya. Kemudian ada salah satu paslon misalnya itu juga tidak menempatkan penyelesaian agenda penyelesaian pelanggaran HAM sebagai salah satu agenda strategisnya mereka. Jadi banyak sekali ya, yang kita lihat memang tidak dijadikan sebagai prioritas dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat. Nah, dari masalah itu, jadi dari miskinnya hak asasi manusia, peran utama soal standar target yang mereka capai itu juga minim sekali terkait. Kita tahu misalnya dalam konteks demokrasi, kebebasan sipil, kebebasan berekspresi, menurut data Economic Intelligence Unit maupun data Freedom House ataupun data Civicus misalnya, organisasi internasional yang bergerak memantau kebebasan sipil, menjelaskan bahwa terjadi tren yang sangat buruk bagi demokrasi di Indonesia, gitu ya, terutama dalam konteks hak kebebasan berekspresi. Nah, itu yang seharusnya bisa dijawab oleh para capres. Bagaimana strategi mereka untuk kemudian setidaknya memperbaiki, mengevaluasi dan menuangkan ke dalam langkah-langkah konkret serta strategis agar kita bisa kemudian memperbaiki situasi kebebasan kita. Begitu pun juga dalam konteks kebebasan pers, gitu ya. Kita melihat semua presiden, semua calon presiden maksud saya itu berkomitmen untuk memajukan kebebasan pers. Tapi ada salah satu capres, gitu ya, menuangkan itu dengan pembatasan-pembatasan lain. Jadi sebenarnya komitmen-komitmen ini sifatnya semu, sehingga kita semacam mempertanyakan meragukan komitmen-komitmen dalam diskusi. Nah, kemudian bisa menemukan secara pasti apakah mereka mengetahui diskusi itu atau mungkin sejauh mana komitmen mereka. Nah, kami berharap agar KPU bisa memasukkan berbagai instansi, berbagai poin menjadi persoalan permasalahan hari ini. Sehingga kita bisa betul-betul mengatasi. Ada contoh satu lagi gitu ya, yang kemarin kami menyerahkan ada poin. Ada salah satu poin yang menjadi penting sekali hari ini soal kekerasan yang terus terjadi dalam agenda pembangunan yang disebut sebagai proyek strategis. Ya. Baik. Terima kasih
Mas Rosi atas kesempatannya, karena memang mungkin ada sedikit gangguan audio karena Mas Rosi ini rupanya sedang ada di perjalanan. Ya, semoga kita bisa tergabung lagi di lain kesempatan, Mas Rosi. Semoga saja isu HAM ini menjadi isu yang serius begitu ya, Arista ya, karena memang pelanggaran HAM di tanah air memang banyak sekali yang masih menjadi PR, dan semoga dengan isu-isu HAM yang kuat diajukan oleh masing-masing capres ini menjadi kekuatan untuk meningkatkan elektoral mereka. Betul, gitu. Tapi sebenarnya selain lembaga-lembaga ini juga masyarakat ini harus nih membaca visi misi. Tadi kan sempat disampaikan kan, kenapa dari pihak kontras ini menyampaikan bahwa untuk visi misi dari penuntasan pelanggaran HAM ini kok masih agak kurang nih dari ketiga capres. Nah, tak hanya dari HAM, tapi warga juga harus jeli visi misi dari pasangan yang diandalkan oleh mereka. Apakah benar visi misinya ini sudah sesuai dengan hati mereka, hati warga? Apakah cukup mewakili? Apakah cukup mewakili? Gitu ya? Tidak hanya HAM, tapi memang untuk pelanggaran HAM ini harus segera ditindak, dikasih porsi yang bagus, yang baik, yang cukup. cukup.